Friedrich Nietzsche. Berikut ini riwayat singkat dari Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat dan ilmu pengetahuan, menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari eksistensialisme modern yang ateistis. Friedrich Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1844 di Rocken-bei-Lutzen, Kerajaan Prusia. Ia merupakan seorang putra dari pendeta Lutheran Karl Ludwig Nietzsche tahun 1813 sampai tahun 1849 dan Franziska. Ia memiliki nama lajang Uhler tahun 1826 sampai tahun 1897. Ia diberi nama tersebut untuk menghormati Kaisar Prusia Friedrich Wilhelm keempat yang memiliki tanggal lahir yang sama. Adik perempuannya Elisabeth dilahirkan pada 1846. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1849 serta adik laki-lakinya Ludwig Joseph tahun 1848 sampai tahun 1850 keluarga ini pindah ke Naumburg dekat Saale. Pada tahun 1858, Nietzsche masuk sekolah Arama di Pforta dan memperoleh nilai tinggi dalam bidang agama, sastra Jerman dan zaman klasik. Setelah lulus dari Pforta, pada tahun 1864 ia belajar di Universitas Bonn bidang teologi dan filologi klasik. Sayangnya, hanya setahun ia belajar di sana dan kemudian pindah ke Leipzig. Tahun-tahun 1869 sampai tahun 1879 ia dipanggil Universitas Basel untuk mengajar filologi dan setelah itu ia terpaksa pensiun dengan alasan kesehatan. Kehidupan produktif Nietzsche berlangsung hingga tahun 1889, hingga pada akhirnya tahun 1900 ia meninggal karena penyakit kelamin yang dideritanya. Berikut ini merupakan karya-karya dari Nietzsche. 1. 1872, Die Geburt der Tragödie kelahiran tragedi. 2. Tahun 1873 sampai tahun 1876, Unzeitgemasse Betrachtungen pandangan non-kontemporer. 3. Tahun 1878 sampai tahun 1880, Menschliches, Allzumenschliches manusiawi, terlalu manusiawi. 4. 1881, Morgenröte, merahnya pagi. 5. 1882, Die Frohliche Wissenschaft ilmu yang gembira. 6. Tahun 1883 sampai tahun 1885, Also sprach Zarathustra, maka berbicaralah Zarathustra. 7. 1886, Jenseits von Gut und Böse, melampaui kebajikan dan kejahatan. 8. 1887, Zur Genealogie der Moral, mengenai silsilah moral. 9. 1888, Der Fall Wagner, hal perihal Wagner. 10. 1889, Gottesdämmerung, menutupi berhala. 11. 1889, Der Antikris, sang Antikristus. 12. 1889, Ecce Homo, lihat sang manusia. 13. 1889, Dionysos ditiramen. 14. 1889, Nietzsche kontra Wagner. Pemikiran dari Nietzsche. Pemikiran Nietzsche dapat dibagi dalam 5 pokok pikiran, yakni kehendak untuk berkuasa, Tuhan telah mati, nihilisme, Übermensch, kembalinya sesuatu yang sama yang abadi. Kehendak untuk berkuasa sebagai opus magnum dari seluruh pemikiran filosofisnya. 1. Kehendak untuk berkuasa adalah benda pada dirinya sendiri. Kehendak untuk berkuasa turut menentukan esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini,
Nietzsche mengatakan dunia adalah kehendak, dua Tuhan telah mati berisi tentang peranan agama dalam hidup manusia dan manusia menggunakan agamanya untuk tujuannya sendiri. 3. Nihilisme ialah suatu paham bahwa sesungguhnya yang terjadi di dunia ini adalah chaos. Semua benar sekaligus salah tergantung menurut pandangan masing-masing individu. Nietzsche menyimpulkan manusia harus selalu merombak nilai yang telah mereka ciptakan sehingga tidak terjadi dekadensi. 4. Ubermensch ialah manusia yang mampu meresapi dan membuat nilai baru untuk dirinya, bukan mengikuti nilai yang diciptakan orang lain. 5. Kembalinya sesuatu yang sama yang abadi adalah refleksi dari semua kejadian dunia, yakni varian baru yang diulang-ulang. Kelima, pemikiran tersebut membentuk layaknya sebuah cincin.